Sebelum mulai buat tepuk tangan sekali nggak apresiasi buat tim Praise and Worship. That was so great, that was so good. Thank you juga buat tim media, buat tim volunteer di depan, and thank you for serving. Karena something yang it's very close dalam hati aku adalah people that serve God, Amin. reach a lot of people. Yes. Terutama Praise and Worship. Karena itulah sebenarnya bagaimana saya menemukan Tuhan. Kalau misalkan mau cerita panjang mungkin nggak ada waktu di sini, tapi saya dulu pas SMA, Pastor, I'm not a good kid. Jadi kalau misalnya ditanya dulu ke diskotek ya sebenarnya enggak pas SMA, tapi I do things yang aku juga nggak bangga. Dan ketemu Tuhan karena Praise and Worship. Oke. Ketemu Tuhan karena Praise and Worship. Lucunya adalah aku duduk di paling belakang Pastor. Kalau di paling belakang banget itu ada tempat di mana biasa tim media duduk, itu bisa ngumpet. Nah pas ngumpet aku lagi duduk di sana biar bisa main game. Dan Tuhan menemukan aku justru pas lagi Praise and Worship, tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh hati aku, my life was changed. Dan sebelum pergi ke Belanda aku menyerahkan hidup aku sepenuhnya untuk Tuhan dan akhirnya here I am. Wah. So itu long story shortnya saya ketemu Tuhan. Well, selain itu sedikit perkenalan juga. Saat ini saya adalah seorang pengusaha bareng my partner David. Pengusaha artinya adalah melek sampai merem itu kerja. Jadi a lot of work to do. Tapi I'm so happy. I am grateful bisa bekerja untuk banyak pemimpin. One of the things that we do. Selain itu juga saya seorang pastoral untuk gereja lokal saya. Dan mungkin salah satu hal yang ingin saya kenalkan yang mungkin di panggung ini tidak terlalu penting adalah saya masih lajang. I'm still single. Tapi here's why I want to tell you kenapa saya senang untuk membicarakan hal tersebut. Salah satu hal paling menarik menjadi seorang single adalah bisa ngedengerin cerita orang-orang yang lagi dekat sama doi atau lagi punya pacar tanpa perlu merasakan bebannya. Saya tidak mau memberikan indikator apapun, tapi seru banget gitu. Biasa kalau lagi dengar gitu, bagi teman-teman mulai curhat, ngomongin lagi PDKT, lagi pacaran, yang mungkin umur aku lagi pada nikah juga. Dan biasa tuh seru banget dengerin cerita-cerita yang bagus, dan tentu nggak seru kalau denger cerita yang sedihnya. Tapi ada satu cerita yang sering banget aku dengar, yang mungkin teman-teman semua juga sering dengar. Kata-kata kalau misalkan lagi deket sama doi, atau mungkin pas lagi mau putus, kata-katanya begini. Gue gak cocok sama dia, value-nya gak sama. Kok lu gak mau sama dia sih? Iya, value kita gak sama. Dan seringkali itu menjadi sebuah hal yang orang suka bicarakan, tapi pertanyaan adalah, apa maksudnya dari value-nya gak sama? Oh ya, soalnya pas gue mau pergi makan ke restoran, dia makannya ke warteg. Is that value? Atau mungkin apakah value artinya adalah, oh iya karena gue hidupnya di tempat dimana udah biasa orang tua ngajak ke luar negeri, tapi dia ngajaknya pergi cuman ke Bandung naik kereta misalnya. But is that value? Karena seringkali menjadi sebuah fundamental untuk membangun sebuah hubungan kalau kita paham apa artinya sebuah nilai, what is value. So pas topik ini dibawa di dalam tengah-tengah, together with us, dan saya berkesempatan untuk berbagi, I think this is great, kita bisa berbicara tentang the purpose of value. Karena pertanyaannya yang harus kita jawab pertama-tama adalah what is value? And so I think value bisa didekatkan dalam 3 hal. Value adalah sesuatu yang kamu temukan penting, something you find important. Value adalah sesuatu yang kamu mau untuk membayar harga untuk hal tersebut. Dan value adalah sesuatu yang kamu niat untuk bertarung untuk hal tersebut. Something you find important, something that you would pay for, and something that you would fight for. And by the way, ini bukan cuma dalam konteks hubungan, tapi juga it's actually applicable dalam pekerjaan, usaha, dan begitu banyak hal lainnya. Yeah. Because once you understood value, hal-hal lain akan menjadi lebih jelas dalam bagaimana kita membuat sebuah keputusan. Karena kalau saya boleh persimple, value adalah kompas bagaimana kita membuat sebuah keputusan. Yes. Kalau kita menghargai sesuatu, kita punya kecenderungan untuk membeli hal tersebut. Ini cerita yang sedikit aneh, tapi sekitar 3 minggu lalu, saya punya teman dari Bandung, pergi ke Jakarta naik bus, pulang pergi nggak nginep, untuk melakukan satu kegiatan saja. Nah, kegiatan tersebut adalah untuk membeli Pop Mart. Di sini ada yang suka beli Pop Mart? Kalau duitnya banyak habis buat Pop Mart, mungkin saatnya untuk mengkonsiderasi pengeluaran dan budgeting teman-teman masing-masing. Tapi dia benar-benar pergi dari Bandung ke sini buat beli Pop Mart, dan aku nanya, kenapa lu mau beli Pop Mart sampai sebegitu? Dia bilang, ya karena gue pengen banget punya Pop Mart. And so that's when I realized, dia nggak mikirin harga tiket, nggak mikirin waktu untuk pergi ke Jakarta, nggak mikirin mungkin hal-hal lain, karena dia tahu apa yang dia nilai adalah Pop Mart tersebut.
Dan so saya bilang, oh okay, that's understandable, that's how you see value. Tapi here's the thing about value. Kalau kita ngomongin tentang value adalah kompas bagaimana kita membuat sebuah keputusan. Value juga adalah sebuah hierarki dalam kita membuat sebuah keputusan. Dan saya akan mencoba menjelaskan dengan analogi yang cukup singkat. Bayangkan seperti ini. Kalau misalnya ada 2 buah keputusan yang harus kita pilih, contohnya A atau B. Yang mana yang kita lebih hargai, pasti yang kita pilih, betul nggak? Nah, tapi ada level 1, level 2. Level satunya adalah kalau yang kita harus pilih adalah antara hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, ini karena sekarang sudah mulai sore, jadi harusnya nggak lewat jam makan siang ya. Jadi saya mau kita ajak sedikit untuk beraktivitas. Cukup bilang A atau B, oke? Nah, aku ngasih contoh gimana, nanti teman-teman tinggal jawab A atau B. Kalau pilihannya A adalah beribadah ke LMCC dan B adalah untuk pergi diskotik, teman-teman pilih yang mana? Cukup jelas ya, gampang. Kalau misalkan pilihan A adalah pergi home atau B adalah pergi sama teman-teman main Mobile Legend, pilihannya yang mana? Semakin dikit nih pastor. Oke, masih cukup jelas ya. Satu lagi. Kalau misalkan A adalah untuk berfellowship dan mungkin dimentorin sama pastor yang ada di sini, dan B adalah pergi buat buang-buang duit beli Popmart. Semoga gak ada yang tersinggung. Pilihnya B ya. Tapi teman-teman bakal milih yang mana? A atau B? Masih A ya, Pastor Anton B. Oke, berarti mungkin Pastor Anton juga bakal ngajak pergi, jadi sekaligus gitu, ada B atau pilihan. Tapi itu level 1. Level 2-nya adalah kalau pilihan A dan B sama-sama bagus. So kita coba satu kali lagi. Kalau A adalah untuk beribadah di LMCC jam 5 sore, duduk di kursi di mana kamu duduk sekarang. Atau B adalah buat ketemu orang yang kamu sayang, yang cuma bisa di jam 5 sampai 6.30 dan cuma bisa hari Minggu itu doang karena sisanya susah waktunya. Kau bakal pilih A atau B? Masih A yang harus sampai tentang lo kalau LMCC kamu. Wah, that's good. Tapi I hope kamu menangkap apa yang aku maksud. Karena kalau jawaban A-nya adalah A atau B dan dua-duanya sama-sama bagus, seringkali dilema kehidupan adalah justru karena dua-duanya bagus jadi susah milih, benar nggak? Iya. Karena harusnya sebagai kita yang rajin ke gereja, anak Tuhan, we should know bahwa kalau dua-duanya bagus, susah, tapi kalau satu bagus, satu jelek, pilih yang bagus, benar nggak? Nah, tapi bagaimana cara kita memilih saat dua-dua pilihannya, pilihan yang sama-sama bagus, sama-sama benar, dan nggak ada yang merugikan siapa-siapa? Nah, that's why the hierarchy of value, yang mana yang paling kita hargai akan menjadi penentu yang mana yang kita pilih. Contoh, kalau misalnya tadi teman-teman jawabnya A, mungkin yang teman-teman paling nilai adalah buat ketemu Pastor Anton di hari Minggu. Tapi kalau milihnya B, mungkin adalah karena saya mau menikahi orang tersebut. I really value marriage. Sehingga karena saya mau nikah dan dia cuma bisa waktu itu doang, saya harus berinvestasi pada hubungan yang saya miliki. So Pastor Anton, sorry ya, saya ikutnya jam 1 siang gitu, ada alasan bener. Tapi karena ada hal yang harus kita nilai. Tapi kalau dari aku sendiri, then the question should be, then what is the highest value in Christianity? Apa hal yang paling penting atau mungkin hal yang paling Tuhan inginkan dari kita? Karena semua hal berharga. Tapi kalau semua hal berharga, mungkin ada sebuah hal yang kita harus pahami yang mana yang Tuhan mungkin lebih inginkan daripada kita. So aku mau ajak kita baca di Matius 22 ayat 36 sampai 40, sebuah ayat yang begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Aku bacakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang berikutnya dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." I'm gonna take a small moment di sini. Kalau kita bicara soal hukum, tadi baru ngobrol sama ada teman pastor juga di dalam tentang hukum. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, ada yang namanya konsekuensi dan implikasi benar. Kalau kita nggak ngelakuin sebuah hukum yang terjadi sama kita akan diapain? Dihukum, benar. Kalau misalkan ini dibilang misalnya ada 5 sila misalkan ya, atau UUD 45.
Dan ditulis bahwa ini adalah hukum paling penting di sejarah Indonesia. Maka seharusnya itu yang paling kita utamakan, benar. Iya. Dan di sini Tuhan tulis inilah hukum utama dan terutama. Dan bahkan dia bilang di ayat 40 bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. So the importance and the significance of this verse is so immense. Karena sesuatu yang Tuhan ingin kita pahami di ayat ini. So sebenarnya apa sih yang Tuhan sangat-sangat ingin kita hargai? The answer is love. Tuhan adalah kasih. Dan Tuhan sendiri mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai bentuk kasih itu kepada kita semua. Tapi bagian pertanyaannya adalah apa itu kasih? So sebelum teman-teman mungkin setelah ini, kalau ada yang mungkin mulai sedikit mengantuk, saya mau kasih langsung summary dari apa yang ingin saya berikan pada hari ini. Kasih atau love yang ditulis di sini sebagai agape adalah to put the interest of one above self even if it costs your own. Untuk menaruh kepentingan orang lain ketimbang diri sendiri meskipun membutuhkan pengorbanan. Dan hal ini sudah dicerminkan langsung dari Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Kalau setelah ini, kalau teman-teman ada yang mau menutup mata, silahkan. Tapi yang penting jangan lupain apa yang mau dibahas setelah ini. Oke? You're all good so far? Amin. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam, ada 3 hal yang pengen aku bagiin dari ayat 36 sampai 40 that I find very interesting tentang love. Kalau kita bicara tentang kasih atau tentang love, seringkali love diartikan sebagai sebuah perasaan. Ya kan, aku sayang sama dia, makanya aku cinta sama dia, that's why I love her. Tapi the same word bisa dipakai juga ke sebuah objek yang lewatin pencernaan kita dan keluar satu hari sekali. Kayak, oh I love pizza, atau I love bakmi, atau I love minum, tizi, whatever, atau apapun itu. So, tapi pertanyaan adalah, kata agape atau kata love ini, itu dalam aplikasinya sehari-hari seperti apa sih? How do you see love in application? Dan menurut aku yang kerennya dari Alkitab, the cool part about the Bible adalah, ini kalau mungkin era kita sekarang gitu ya, sekarang udah pakai ChatGPT, kita masukin satu hukum Taurat gitu, Alkitab kita masukin ke filenya, save as PDF, masukin ke satu project, kita type di ChatGPT, summarize the whole thing in one sentence gitu. Mungkin keluar ayat ini gitu kan. Tapi coolnya adalah setiap summary dari verse by verse, ayat demi ayat, itu punya kandungan yang begitu dalam. Karena poin pertama yang pengen bagiin adalah dikata dengan segenap hatimu. So sekarang saya pengen nanya lagi, dan saya pengen teman-teman lakuin sebuah kegiatan yang mungkin sangat simple, tapi saya pengen tahu apa kira-kira hasilnya. Coba teman-teman kasih tangan kanannya ke depan. Sekarang coba pegang hati kamu ada di mana. Oke ya, sekitar 90% orang megang ini. Yang kedokteran megangnya ke sini. Karena ini jantung ya, bukan hati. Kalau di sini paru-paru. Kalau di sini saya nggak tahu, saya bukan dokter, jadi saya nggak tahu. Tapi kita seringkali ngerasa hati itu di sini, benar nggak sih? Tapi hati juga katanya ada di sini. Bukan dari research, karena saya kebetulan ngambil food technology, satu diploma yang saya tidak pakai sampai sekarang. Saya karena sekarang usahanya nggak ada hubungannya sama sekali sama food technology. Tapi saya pernah belajar tentang namanya food gut microbiome. Satu hal yang saya masih ingat dari sebegitu banyak hal yang saya lupakan. Dan di hal tersebut dia bahkan bilang bahwa hati kita atau jantung atau kayak our second brain, otak kedua kita adalah gut kita, sistem pencernaan kita. So dia bilang hati itu sebenarnya kalau nih otak hati itu sebenarnya di sini. Dan begitu banyak halnya, tapi what is mean by dengan kata hati? Yang menarik adalah pas aku ngeliat translation dari tulisan aslinya, dengan segenap hati itu artinya enhole te cardia so, yang artinya adalah kepedulian. Kalau kita simplify, kalau saya baca dari translation secara langsung, dengan segenap hati, translationnya dalam bahasa Indonesia adalah Anda mencurahkan emosi, kehendak, dan niat yang terdalam. So this is very interesting. Karena dengan segenap hati, itu bukan sekedar kayak perasaan saja, tapi ada mencurahkan emosi, kehendak, dan niat yang terdalam. And so segenap hati means you care. Ada empati yang kita lakukan pada orang lain. And let me be quick on this, tapi ada bedanya antara empati dan simpati. Seringkali kita menyalahartikan kayak, kalau gitu gue empati, gue gak bisa ngerasain dia, gue gak ngerti dia maksudnya apa, ya kan dia curhat sama gue gak ngerti, whatever. Tapi sympathy is you feel them, empathy is you can understand what they're going for.
kita bisa mengerti apa yang sedang dia lewatin. Kalau bahasa orang sering bilang adalah menggunakan sepatu yang dia gunakan. So that's empathy, kepedulian. And our business bareng David Cokroharjo adalah Maxwell Leadership. Jadi Maxwell Leadership kita punya a very fundamental belief. Nah, aku bakal bagiin quickly saja di poin pertama ini 3 poin yang biasanya orang kalau mau dengar harus bayar. Tapi hari ini we're gonna share it for free because we're giving it all for God, okay? So, when we talk about empathy, kita pertama tahu bahwa ada satu materi di Maxwell Leadership namanya 5 levels of leadership. Dan salah satu yang paling penting adalah di level kedua, namanya permission, di mana kita harus bangun hubungan dengan orang yang kita pimpin. Dan ini sangat penting bahkan sebelum kita mau membangun produktivitas dari orang yang kita pimpin. Karena seringkali dalam kita bangun pekerjaan, kita selalu terfokus sama yang namanya, oh lu kerja harus ada hasil, bener. Tapi John Maxwell ngajarinnya adalah, hey, you have your position, itu mulai level pengaruh. Tapi yang kedua adalah bangun hubungan. You care for them. Dan poin B-nya di poin ini adalah permission. Trust. Setelah kita membangun hubungan, kita harus bangun namanya kepercayaan. Dan kepercayaan ini yang diajarkan dari Maxwell, yang dibikin langsung oleh my partner David adalah tentang how do you build relationship. Karena bukan cuma membangun respect atau disegani sama tim kita, itu juga ada sebuah hubungan yang dibangun. Dan yang ketiga di poin ini adalah touch the heart. John Maxwell selalu ajarin tentang touch the heart, and then we learn about how to engage the mind. Baru kita ask for the hand. Dan so bahkan dalam dunia kepemimpinan pun kepedulian atau membangun hubungan dengan orang lain itu merupakan hal yang sangat penting. And this is something yang aku lihat langsung dari my partner David. Meeting pertama kita sebagai seorang partner itu adalah meeting yang sangat unik. Karena bahkan sebelum saya berpartner dengan beliau, I know that this guy is a big businessman. He's a great investor. Nama dia di perusahaan bukan cuma puluhan tapi ratusan. And so I was like, man, this guy pasti kayak like so KPI oriented, which is actually still true, Tapi I'm shocked. Pas meeting pertama kita sebagai partner, kita meeting di Lipo Mall Puri, dan pas kita duduk, kita menghabiskan kurang lebih sekitar 30 menit, bukan membahas ekspektasi, alignment, KPI, misinya apa, tapi David duduk di depan aku, dan dia mulai bertanya tentang kehidupan pribadi aku dan keluarganya aku. He starts to ask kayak, Jo, kamu papa dari mana? Dari Bangka. Oh, kalau mama dari Tasik. Oh, cool. Gimana mereka bisa ketemu? Oh, mereka ketemu pas lagi di Jakarta, mereka ngerintis, ngerantau, dia ketemu. Oh, cool. Tahun berapa mereka menikah? Dan pas aku bilang, oh ya, mereka let me try to remember. Saya semoga nggak lupa anniversary mereka. 3 November 1998. Mereka, oh ya, nikahnya situ. And then David starts to open his phone. Dia mulai ketik. Awalnya aku kayak, okay. And then dia mulainya, oh what about Papa ulang tahun kapan? Oh Papa ulang tahun 27 September 1968. Dia buka handphone ketik. Kok Mama 20 Maret 1973. Ketik. Adik kamu? Oh cool. And dia keep on. And then he said something like this. Saya punya banyak pikiran, and I just want to make sure I remember the important dates of your life. I was like, wow. You care not just about me, but you also care about the people I care about. And that's what it means dengan kita membangun kepedulian dengan orang lain. Bukan I want to know like how you output, how smart are you and everything. I want to know about you. What do you think? How do you feel this thing? What do you care about? Karena inilah arti dari segenap hati. Karena kalau kita belajar untuk membangun kepedulian kita terhadap orang lain, dan loving God is the same thing. Bukan bertanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Tapi bertanya tentang Tuhan, how do you see this? Ini kejadian gak enak banget Tuhan. Di Indonesia kok kayak begini ya? What do you think? Dan mencoba peduli sama apa yang Tuhan lagi pikirkan dan rasakan. Because have we ever asked that kalau kita lagi doa, by the way? Kalau kita lagi berdoa, apakah kita cenderungannya bertanya kayak, oh Tuhan kenapa sih bisnis saya seperti ini? Kenapa usaha saya seperti ini? Kenapa hubungan saya seperti ini? Or do we ask, Tuhan, pas ini terjadi sama kehidupan saya, Tuhan lagi mikir apa ya? Apa yang Tuhan pengen aku lihat dari ini? What do you want me to understand that you understand better? That's about caring. Because yes, God is almighty,
but He wants us to care for Him. Dia pengen kita mengenal hati Dia. That's why David, bukan David my partner, David Raja Daud, akhirnya dikenal sebagai a friend of God karena dia sampai akhir hidupnya mengejar isi hati Tuhan. That's what it means dengan segenap hatimu. Tapi poin kedua adalah dengan segenap akal budimu. Oh my God, saya ada waktu ternyata cukup sedikit lagi ya. Okay, I'm gonna try to go a bit more. Segenap akal budi, ini menarik. Karena saya lahir dan besar di gereja. I'm a Christian pas saya lahir baru 17 tahun. Tapi saya dari kecil hidup di gereja. Dan kalau saya boleh jujur sedikit, di gereja saya sering banget ketemu sama orang yang tanda kutip sangat rohani. Tapi kalau di dunia nyata, kayaknya orang biasa banget. I'm not saying that's a bad thing. Tapi yang sering banget kita lupa adalah bahwa segenap akal budimu, kalau di-translate, itu enholete dionia so, artinya adalah Anda melibatkan seluruh proses berpikir, intelek, dan pemahaman dalam mencintai Tuhan. This is talking about your competence. Karena seringkali sebagai orang Kristen, our spiritual health, rohani kita vertikal is great. Tapi tentang intelektual kita, tentang kapasitas kita, bagaimana cara kita memperbesar kapasitas kita untuk mengerti Tuhan lebih baik lagi. Pastor tadi, nanti setelah ini akan bicara tentang ada sebuah seminar tentang mengenal Tuhan, mengenal apa yang Tuhan punya di pikirannya dia yang mungkin kita tidak pahamin. Do we want to increase our capacity untuk mengenal Tuhan? Meskipun pada akhirnya kita nggak bakal bisa mengenal figur yang di luar dimensi kita. But our intellectual capacity adalah bagaimana kita memperbesar kapasitas yang kita miliki. And I think I want to use David's quote on this, karena terutama saat kita keluar dari tempat ini, our capacity adalah testimoni kita ke dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena David bilang, your first and foremost testimony as a Christian in the marketplace should be your excellence. Ini pas beliau membawakan sebuah seminar di Christian Business Seminar. And I love this. Karena dalam dunia sekuler, kalau kita bilang, bro, itu nggak sesuai sama Alkitab, yang terjadi bukannya mereka bakal kayak, wow, you're so rohani ya, thank you udah ngasih tahu saya mau bertobat ketemu Yesus, bagaimana caranya? That's unlikely, bener nggak? Dia mungkin bakal kayak, aneh banget sih nih orang, rohani banget nih orang. But your testimony should be, you do more than what people expect you to do. Sehingga orang melihat, mereka bakal bertanya, why do you do so well? Dan tetap menyempatkan diri buat peduli sama orang sekitar kamu, dan gak pernah mengeluh, dan tetap bersyukur, and still you excel. And when they ask you that, then you can say, oh, karena saya mengenal sebuah pribadi yang sudah mati untuk saya, dan saya mau memberikan kembali saja kepada dia apa yang harusnya dimiliki. Amen. Now that is excellence. Yes. Tapi ada poin ketiga. Nah, kalau misalnya teman-teman sadar, saya sengaja lompat. Poin ketiga harusnya adalah kata kedua. Di tadi dengan segenap hatimu, harusnya dengan segenap jiwamu dulu. Kenapa? Karena saat saya mempelajari tentang ayat ini, this is the hardest of them all. Kalau tadi kita berbicara tentang dengan segenap hati, tentang empati yang kita miliki. Kalau kita berbicara tentang akal budi, tentang kapasitas intelektual, tapi kalau kita berbicara tentang segenap jiwamu, di sini diartikan that enholete psyche so adalah Anda mengerahkan seluruh keberadaan dan esensi kehidupan kamu untuk Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Artinya adalah Anda mengerahkan seluruh keberadaan dan esensi hidup kamu untuk Tuhan. Artinya hidup kamu bukan milik kamu lagi. Jadi kalau kamu mengeluh dan kamu bilang, tapi kan saya maunya begini. Well, sorry to say, you're not yours, dan kamu miliknya Tuhan. Dan kita semua di sini pasti punya perasaan di mana kita sering ngerasa Tuhan gak adil, benar nggak? Masalahnya kalau kita ikutin ayat ini secara harafiah, sebenarnya what you feel and what you think doesn't matter, because we are a living sacrifice. Karena bahkan ditulis di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. So kalau kamu belum mati untuk orang lain demi nama Tuhan, kalau kita secara harafiah banget gitu ya, don't complain, you're not dead yet. Dan ayat ini begitu susah untuk dihidupi. Karena siapa di sini yang bisa bilang, Pastor Anton, saya bukan cuma mau pelayanan,
Saya bukan cuma mau ngelakuin apa yang selalu saya lakukan, tapi saya rela mati untuk Tuhan, Pastor Anthony. Oh, kalau saya boleh jujur, saya juga mungkin akan berpikir 2 kali sebelum ngomong hal tersebut. But a few days ago, kalau teman-teman pernah lagi suka ngeliat berita social media, there's a guy named Charlie Kirk yang baru saja meninggal karena menghidupi kebenaran dan berani menyuarakan apa yang ia percayai dengan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada dia. And there's one interview ditanya, Charlie, what do you want to be remembered for? Apa yang kamu ingin orang ingat terhadap kamu? Dan dia bilang, I just want to be known as someone who have the courage to stand up for my faith. Sebagai orang yang berani menyuarakan apa yang saya percayai. And a lot of people was sad karena dia sekarang tidak lagi bersama-sama kita. Tapi kemarin ada sebuah blog yang aku baca yang super interesting, di mana seharusnya kita bersyukur dan berbahagia karena Charlie Kirk baru saja menghidupi kehidupan menjadi seorang martir seperti Paulus. He died for the truth. Dan itu adalah sebuah langkah yang sebenarnya kalau kita mau hidupi, that's how tough it is to be a Christian. Makanya Tuhan sebenarnya kalau kita tahu konteksnya, dari dulu hukum-hukum Musa ada ratusan, dibikin jadi 10 perintah Allah, dibikin jadi cuma 2 hukum, nah sebenarnya dibikin di satu lagi. Tuhan bilang, there's a new law I give you, love others like yourself. Karena Tuhan tahu begitu susahnya menghidupi this value. Karena to love someone means it is no longer about you. And here's my plus one. Kalau tadi 3 itu berbicara tentang mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Ditulis di sini, dan sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di next slide ada list panjang dari breakdown kata-kata yang masing-masing. In case nggak bisa kebaca, feel free if you want it, just give me a DM. Nanti aku bakal kirim PDF-nya. Tapi di sini mengartikan bahwa memang it's not just about you have to love yourself first baru bisa mengasihi orang lain. It actually talks about mengasihi orang seperti mereka adalah dirimu sendiri. Dan so bahkan saat kita berbicara tentang tadi mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, it is the same for other people sebenarnya. Karena kalau saya mengasihi pasangan saya dan tidak memperbesar kapasitas yang saya miliki, then for example, kalau dia lagi melewati masa sulit dan saya nggak punya jawaban, how can she expect that I can be there for her? Karena mungkin salah satu masalah yang sering terjadi perselingkuhan di kantor adalah karena pas dia pulang ke rumah dan ngobrol sama pasangannya cuman, oke. Tapi kalau ngobrol sama pasangan kantor, dan pasangan bisa kayak, saya mengerti begini segala macam. And again, I see it in the life of Julia and David. Karena mereka berdua selalu memperbesar kapasitas mereka, sehingga dalam musim kehidupan apapun, mereka masih tetap relevan satu dengan yang lainnya. So bukan cuma dengan segenap hati, bukan cuma dengan segenap akal budi, tapi juga dengan segenap jiwa untuk sesama kita manusia. And that's the highest value as a Christian. Dan sekarang saya mengerti kenapa Tuhan pernah bilang something like, my love for you akan diperlihatkan dalam when you build a family. Karena pernikahan itu adalah seumur hidup as a vow through life and death. Karena it's a never ending journey. Karena kasih adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan. Karena ditulis juga di Alkitab bahwa Tuhan adalah kasih and you can never be God. That is why Christianity is the pursuit of the relationship with God. Karena kalau kita bilang, I'm done being a Christian, you should actually ask your own Christianity. Karena sebagai orang Kristen kita nggak bakal pernah selesai. Again, pas Tuhan bilang, Daud adalah temanku karena ia sampai akhir hidupnya mengejar isi hatiku. It means like until the end of your life. Seharusnya kita tidak pernah berhenti untuk bilang, Tuhan, I want to know you more. I want to increase my capacity so I can learn you more. Saya mau lebih peduli terhadap orang-orang sekitar saya karena engkau peduli pada mereka. Tuhan, He died for us. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Well, let me ask you a question. Would you die for the world? Because when we say kita mau menjadi seperti Yesus,
Seringkali kita lupa what it means to be seperti Yesus. Saya mau undang teman-teman praise and worship boleh maju ke depan sambil saya tutup. Because personally, I always have a problem with love. Antara hidup saya terlalu banyak kasih sehingga akhirnya saya kecewa, atau saya menolak kasih sama sekali. Dan saya selalu bertanya sama Tuhan dalam proses perjalanan hidup saya, when I care about someone dan akhirnya mengecewakan saya, saat saya peduli terhadap apa yang saya kerjakan terhadap orang-orang yang saya pimpin, lalu saya end up kecewa. Atau rencana-rencana kehidupan saya udah memperbesar intelektual saya dengan segenap akal budi saya dan tetap tidak berhasil. Respon utama saya biasanya adalah God, why? Bukannya saya sudah mencoba menghidupi apa yang sebenarnya sudah saya lakukan. But lately I realize bahwa untuk menghidupi kasih adalah tentang bersekutu dengan pribadinya, bukan kegiatannya. So I'm going to end it with a quote. Amen. The value of love is never found in the why, the how, or the what. It will only be found in the who. Very good. Nilai dari kasih tidak akan pernah ditemukan dalam hal mengapa, bagaimana, dan apa. Nilai dari kasih akan hanya ditemukan dalam hal siapa. Itulah kenapa kita sering gagal untuk mengasihi orang lain, gagal untuk mengasihi sesama kita, karena kita terlalu terfokus sama kegiatannya. But love should first and foremost come from the relationship with God. Hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan segala aspek kehidupan kita. Amin. Aku pernah di posisi di mana aku meninggalkan Tuhan dan mencoba mengandalkan diri saya sendiri. And guess what? Flash news. Semua aspek kehidupan saya berantakan. But the moment I lay down with my knees on the floor dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, ironisnya adalah itu biasanya di mana hidup saya dan hidup kita mulai benar. Tadi David juga ngomong tentang kayak it's funny and it's ironic. Seringkali kita berlutut meminta Tuhan arahan, tapi pas Tuhan kasih kita arahan, kita lupa berlutut lagi meminta Tuhan. His wisdom, His love, His everything. So kalau ada satu hal aja yang bisa kita take away dari hari ini, the purpose of value adalah untuk memiliki sebuah keputusan berdasarkan apa yang kita hargai. Dan nilai dan harga yang paling Tuhan berikan kepada kita adalah kasih-Nya yang Dia berikan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. But after you receive, you shall give it to other people. Kita semua buat as we close. Dan buat teman-teman yang mungkin ngerasa dari tadi bahwa mungkin hubungan kamu sama Tuhan belakangan ini mulai kurang baik. Mungkin kamu gak ngerasain kasih. Mungkin kamu ngerasain aspek kehidupan kamu lagi tidak baik-baik saja. But can I ask and be honest to yourself? Apakah mungkin itu karena hubungan kamu dengan Tuhan sedang bermasalah? And so kita semua sama-sama tutup mata.